Buktinya saat konflik itu bergulir di ranah kepolisian, Syahrini dan Reno tengah asyik bermesraan bak Romeo and Juliet di Swiss. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Anda sedang bersama Expose. Di sini berbagai kasus selebriti terbungkus teka-teki, berbagai drama selebriti mengundang tanya. Semua akan diekspos ke permukaan agar terjawab semua rasa penasaran. Bersama saya, Anita Rahayu. Ketika Reno Barak memberikan barang berharga sebagai mahar pada Syahrini, seperti itulah cara Reno menghargai Syahrini. Sekarang harga diri Syahrini telah terluka ketika Lia Ladista berbicara tentang kehidupan pribadi Syahrini dengan membuat kata-kata yang begitu panas di telinga. Langkah tegas ditempuh, Syahrini melaporkan Lia ke polisi karena diduga asal bicara dan nyinyir semata. Syahrini kini begitu tegas membela harga dirinya karena ketika harga diri Syahrini jatuh, maka jatuh pula nama baik suami dan keluarga besarnya. Bukan Syahrini jika tak membius perhatian publik. Di tengah bahagia rumah tangganya dengan Reno Barak, Syahrini justru harus berurusan dengan masalah hukum. Belum lama ini diketahui melalui sang adik Aisyah Rani dan tim kuasa hukum, Syahrini membuat laporan di Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pedangdut Lia Ladista. Dan respon cepat polisi membuat Lia mulai ciut nyalinya. Pada prinsipnya bahwa yang bersangkutan itu datang ke Polda Metro Jaya setelah dia melihat ada program salah satu TV swasta ya di program pagi hari yang dia itu ya intinya bahwa dia merasa ada pencemaran nama baik dia. Dengan adanya laporan itu kan tentunya kan kita melakukan penyelidikan dulu ya. Artinya penyelidikan kita akan mengklarifikasi kepada pelapor dan kepada saksi-saksi ya. Kemudian juga nanti kita sedang komunikasi dengan Dewan Pers. Nah, Dewan Pers ya ini karena kan ada di acara di TV. Nah, kita klarifikasi dulu ke Dewan Pers. Artinya bahwa nanti saksi ahli Dewan Pers nanti yang akan menentukan dari kasus itu. Karena dari awal aku nggak ada niat buat sengaja menyerang orang, sengaja mencemarkan nama baik orang. Itu kan cuma jawaban-jawaban aku tuh spontan aja gitu loh. Jadi kalau memang ternyata ada yang merasa sakit hati, terus sekarang melaporkan, ya itu haknya dia kan. Tuduhan miring dan kesan nyinyir yang keluar dari mulut Lia cukup membuat Syahrini gerah. Jika sebelumnya dia tak pernah mau ambil pusing dengan berbagai tuduhan tentang dirinya, tapi tidak untuk kali ini. Tentu, sebab ini bukan hanya soal harga dirinya saja, tapi juga harga diri suami dan keluarga besar. Tak salah jika langkah hukum menjadi jalan yang ia tempuh demi nama baik keluarga Barak. Ampuhkah ini untuk Lia? Kan aku bilang, aku dari awal nggak ada niat untuk mencemarkan nama baik orang, nggak ada niat untuk sengaja pansos atau sengaja memviralkan apapun itu. Jadi ternyata kalau emang ternyata pernyataanku itu membuat orang sakit hati dan merasa dicemarkan dan aku harus minta maaf, aku akan minta maaf. Kalau aku yang nguruskan Rani ya mengenai itu, jadi aku hanya menandatangani saja. Kemarin. Minta ampun aku atas kesalahanku. Nasi sudah menjadi bubur. Apa yang Lia tuduhkan soal Syahrini punya hubungan khusus dengan pengusaha asal Kalimantan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pak Haji tak lagi bisa ditarik. Padahal Lia sendiri tak punya bukti kuat. Dalam video yang kemudian viral, sebenarnya Lia hanya ditanya soal hebohnya pernikahan Syahrini dan Reno. Tapi mengapa Lia harus menyebut tim Pak Haji? Tidakkah ini justru memancing publik hingga ada pihak yang terusik? Aku tim yang Pak Haji.
Tahu banget, tahu lah. Tapi kalau aku nggak ngerasa nyebutin orang, terus orangnya ngerasa aku cemarkan, ya kenapa aku mesti minta maaf? Berarti kita minta maaf terus selesai masalah kayak gitu ya. Cuman kan ya secara manusia gitu ya. Kalau kita nggak minta maaf, kalau kita disuruh minta maaf ya kita minta maaf gitu. Kalau emang disuruh. Antara ciut nyali tapi juga tak mau menyesali, Lia tetap saja menganggap itu hanya keceplosan. Perempuan 34 tahun ini mengaku trauma dan stres saat celutukannya menjadi viral, apalagi sampai masuk ke wilayah hukum. Memang tak semua orang ikut bahagia dengan pernikahan Syahrini dan Reno Barak. Dan yang terjadi bisa saja Lia adalah bagian dari mereka. Ya sosoknya ya begitulah, glamor kan. Apalagi ya? Ya itu aja sih, glamor dan manja kayaknya ya. Kayaknya menurut aku sih pribadi gitu aja. Aku nggak ngefans juga, aku nggak ngefollow juga. Aku cuma tahu siapa sih yang nggak tahu gitu ya. Secara kan tahu, semua pada tahu lah ya gitu. Tapi menurut aku sih orang punya ciri khas masing-masing gitu ya. Klarifikasi Lia terlanjur membuat Syahrini terusik. Meski bersedia untuk minta maaf, tapi nyatanya itikat baik ini belum juga direspon oleh istri Reno Barak. Jika pada akhirnya Syahrini tak akan mencabut laporan hingga masuk ruang sidang, mungkin inilah cara Syahrini agar Lia lebih berhati-hati dalam berkomentar, apalagi menyebar berita yang belum pasti. Lalu apa komentar Ivan Gunawan tentang sikap Syahrini itu? Ya kan, kalau kita terkadang kalau kita di ruangan yang suhunya gerah aja kan kita kan pengen mandi ya, gitu ya. Pastinya mungkin Syahrini juga punya perlindungan untuk dirinya juga seperti apa. Sadar diri aja deh. Kalau aku sih, jadi makanya punya sosial media. Kalau memang bukan urusannya ya nggak usah komen-komen. Setiap ucapan akan selalu memberi dampak. Iis Dahlia, salah satu pemandu acara yang sempat meminta klarifikasi terkait pernyataan Lia, juga menyayangkan mengapa Lia berani mengeluarkan statement soal Pak Haji. Tak ada bukti dan tak pernah melihat langsung kedekatan Pak Haji dan Syahrini, celutukan Lia sulit dipercaya. Gak gini aja deh, pokoknya gini, sebenarnya intinya adalah kalau nggak kenal dan nggak tahu permasalahannya jangan pernah membuat statement. Itu aja, berbahaya sekarang. Kecuali kalau kita tahu benar permasalahannya boleh kita membuat statement. Apalagi media, ada TV, ada rekam jejak gitu kan. Jadi berhati-hatilah sekarang. Konflik Syahrini dengan Lia Ladista menjadi duri di awal pernikahan Syahrini. Padahal Syahrini tengah menikmati manisnya bulan madu. Syahrini juga sedang menikmati momen-momen indah ketika Reno dan Syahrini mulai menyatu.
Keduanya tak hanya mulai menyatu sebagai suami istri, tapi mulai menyatu sebagai partner bisnis. Syahrini berhasil menggandeng Reno sebagai model iklan, bukti kalau Reno mulai menyatu dengan dunia Syahrini, dunia yang tak pernah lepas dari sorotan kamera. Kepada yang tercinta dan hanya untukmu cinta, sampai kapan menunggu cinta. Bukan Syahrini namanya jika terus terpuruk karena masalah. Iya, tudingan miring yang dilayangkan Lia Ledista memang menjadi duri di awal pernikahan Syahrini dan Reno. Tapi hal itu justru membuat hubungan Syahrini dan Reno semakin harmonis. Sampai restu berpihak. Buktinya saat konflik itu bergulir di ranah kepolisian, Syahrini dan Reno tengah asyik bermesraan bak Romeo and Juliet di Swiss. Momen-momen mesra keduanya bahkan tersebar luas di media sosial. Mulai dari menyusuri jalan-jalan indah di Swiss, spa romantis berdua, hingga mengikuti cooking class sambil bercanda gurau penuh cinta. Denganmu tak pernah ku rasa jadi rumit. Bye. Keliling aja sih kemarin ke Zurich, ke Geneva, terus ke Basel gitu. Keliling-keliling aja seputar Swiss. Hanya untukmu cinta, sampai kapan menunggu cinta? Ku yakin kau yang paling. Ku di sini berdiri. Tak hanya di negeri orang, sesampainya di tanah air, keduanya pun kembali mesra ketika menggelar acara pengajian di kediaman Ibunda Syahrini Wati Nurhayati di Bogor. Berbalut baju warna putih, Syahrini dan Reno kompak menyebar senyum sepanjang acara berlangsung. Momen ini disebut-sebut sebagai ajang silaturahmi dengan sahabat dekat yang belum sempat bertemu dengan keduanya setelah resmi menjadi suami istri. Semua karena cinta. Sebetulnya pengajian rutin setiap bulan, tetapi ini lebih kepada menyambut bulan Ramadan kan tinggal bulan depan. Jadi mumpung aku dan suami ada waktu, jadinya kemarin langsung dibuatkan sama mamaku silaturahmi sama keluarga deket aja. Ku di sini berdiri karena kebetulan Pak Wali Kota datang, Pak Ustadz Didin Hafyudin datang. Seneng aja bisa silaturahmi, dengar tausiah, teduh banget ke hati. Gitu. Ku di sini akan selalu menunggumu, akan selalu kamu. Sejak menjadi seorang istri, Syahrini memang semakin diliputi kebahagiaan. Banyak kebiasaan atau rutinitas baru yang mulai ia jalani dan nikmati. Salah satunya menyiapkan secangkir kopi di pagi hari untuk sang suami. Tak hanya itu, Syahrini juga mengaku sudah mengurangi aktivitas menyanyinya. Takkan cemas ku percaya. Iya, kebiasaannya jadi berubah karena beliau adalah ngopi tiap pagi. Jadi aku selalu bangun insya Allah lebih dulu, terus kadang-kadang dibangunin juga sama beliau kalau kecapean gitu. Kalau dulu nyanyi di satu hari bisa 2-3 kota, atau di Jakarta bisa berapa titik gitu. Siang, sore, pagi, siang, sama malam bisa begitu nyanyinya. Kalau sekarang barangkali dikurangi karena suami sudah nunggu di rumah. Cinta tanpamu aku tak bisa. Semakin cinta aku semakin mencinta, aku semakin mencinta. Perubahan yang terjadi pada Syahrini memang mencengangkan. Betapa tidak, penyanyi sekaligus sosialita yang hidupnya biasa glamor dan sering bolak-balik luar negeri itu kini justru berkeinginan untuk menjadi sosok istri yang sederhana sekaligus soleha. Alhamdulillah sedang berproses aku dan suami beribadah, memperbaiki ibadah masing-masing. Semoga banyak yang terinspirasi bahwa memang sebagai muslim kan sholat gak boleh tinggal ya. Insya Allah dimanapun gak pernah tinggal suami kelihatannya. Aduh, aku menyaksikan sendiri sebagai istri. Alhamdulillah. Katakan rindu padamu.
mencintai